Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devinanti dengan NIM 21120101008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas teknologi fermentasi, yaitu mengenai materi fermentasi etanol. Fermentasi ini berasal dari kata Latin yaitu ferver yang berarti mendidih, yang menunjukkan bahwa adanya suatu aktivitas dari yeast pada ekstrak buah-buahan ataupun biji-bijian. Fermentasi ini diartikan sebagai suatu proses untuk mengubah bahan baku menjadi suatu produk oleh mikroba. Proses fermentasi yang terjadi pada pembentukan etanol adalah fermentasi secara anaerob atau tanpa oksigen. Ya, yang pertama ada jenis inokulum. Jenis inokulum yang digunakan dalam fermentasi etanol ini umumnya menggunakan Saccharomyces cerevisiae, di mana penggunaan mikroba ini banyak digunakan untuk meningkatkan hasil produk bioetanol dari gula karena tidak membutuhkan sinar matahari dalam pertumbuhannya. Kemudian yang kedua ada jumlah inokulumnya. Yang biasa digunakan ini sebanyak 0,5% sampai dengan 5% dari media. Karena ini fermentasi dengan skala industri, maka digunakan inokulum yang diinokulasikan itu sebesar 5%. Lalu ada media fermentasi yang bila digunakan dalam skala besar industri ini harus digunakan eh, media yang berimbang harganya dengan produk yang nantinya akan dihasilkan. Salah satunya itu dapat menggunakan media cair dengan sumber karbonnya itu molase. Yang mana molase ini merupakan limbah industri gula yang memiliki kandungan dan berperan sebagai substrat yang digunakan oleh Saccharomyces cerevisiae ini untuk membentuk flok yang untuk dikonversikan menjadi etanol. Menurut dari beberapa peneliti juga eh, molase ini mengandung gula dengan kadar yang tinggi yaitu sebesar 50-60%, kemudian asam amino dan mineral sehingga sangat berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan bioetanol. Lalu ada metabolisme yang terjadi pada yeast ketika menghasilkan etanol ini melalui jalur metabolic pathway, di mana proses fermentasi etanol ini diawali dengan proses konversi gula menjadi molekul-molekul pirufat yang dihasilkan oleh yeast Saccharomyces ini yang dikenal dengan proses glikolisis. Pada kondisi anaerob ini, pirufat akan mengalami proses fermentasi dengan melakukan oksidasi NADH menjadi NAD+, sehingga proses glikolisis dapat berlanjut. Kemudian pirufat akan mengalami dekarboksilasi dengan melepaskan gugus karboksil menjadi karbon dioksida untuk membentuk asetaldehida. Lalu asetaldehida ini akan mengalami reaksi yang akan katalisiskan dengan alkohol dehidrogenase untuk membentuk etanol. Kemudian ada kinetika fermentasinya, di mana kecepatan pembentukan produk ini dapat dihitung dengan menggunakan persamaan seperti ini, yang di mana V sama dengan D per T, dengan keterangan T itu sebagai waktu fermentasi atau jam, kemudian P ini sebagai konsentrasi produk atau alkohol gram per mililiter, kemudian V ini sebagai kecepatan reaksi gram per mililiter. Kemudian ada perhitungan fase eksponensialnya dengan rumus seperti ini, di mana keterangannya X sebagai konsentrasi sel, di mana sel per mililiter, kemudian T sebagai waktu atau jam, kemudian ada laju pertumbuhan spesifik. Kemudian ada pertumbuhan hilva dalam sel yang dinyatakan dalam laju pertumbuhan maksimum.
di mana H, H ini adalah total panjang hifa dan A sebagai jumlah tunas yang tumbuh. Lalu penurunan laju pertumbuhan dengan keterangan X ini sebagai konsentrasi biomasa yang dihasilkan, kemudian Y ini sebagai yield faktor atau faktor hasil atau produknya, kemudian SR sebagai konsentrasi substrat awal dan S sebagai konsentrasi substrat akhir. Kemudian metode fermentasi yang digunakan. Di sini menggunakan metode fermentasi dengan sistem batch, di mana sistem batch ini banyak diaplikasikan di industri etanol karena dapat menghasilkan kadar etanol yang tinggi. Sistem batch ini merupakan fermentasi dengan sistem secara tertutup dengan cara memasukkan media dan inokulasi secara bersamaan ke dalam bioreaktor, dan untuk pengambilan produknya akan dilakukan pada tahapan akhir fermentasi. Nah, dalam kultur yang telah diinokulasikan itu akan melalui tahap pertumbuhan yang tertera pada gambar laju pertumbuhan mikroba, di mana setelah diinokulasikan ini tidak terjadi pertumbuhan atau diindikasikan dengan penambahan jumlah sel. Nah, itu disebut dengan fase lag atau fase adaptasi. Selanjutnya, sel akan berada pada fase log, di mana dalam tahapan ini sel akan mengalami peningkatan kecepatan pertumbuhan secara bertahap dan pertumbuhan sel ini bersifat konstan, laju maksimal, dan pada periode ini disebut dengan fase log atau fase eksponensial. Pertumbuhan eksponensial ini terjadi karena adanya pembelahan sel dari satu sel menjadi dua menjadi 4, 4 menjadi 8, dan seterusnya, sehingga pada saat tertentu akan terjadi laju pertumbuhan secara maksimal. Dalam pertumbuhan sel akan menyebabkan terjadinya konsumsi nutrisi dan sekresi pada mikrobial yang bagaimanapun juga akan mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Pada kondisi seperti ini, pertumbuhan akan mulai menurun. Menurunnya laju pertumbuhan sel disebabkan karena ketersediaan nutrisi yang penting ini sudah mulai menipis, mulai meningkatnya kadar komponen-komponen toksik di dalam media atau kombinasi dari keduanya. Kemudian pada fase stasioner, penambahan substrat tidak akan meningkat, sehingga jumlah biomasa secara signifikan ini disebabkan karena adanya komponen toksik yang dihasilkan sebagai hasil dari pertumbuhan sel. Pada fase log, ini terjadi penurunan substrat yang disebabkan karena adanya komponen toksik. Pada konsentrasi substrat yang berada dalam jumlah berlebihan, di mana pertumbuhan organisme ini menyebabkan penurunan konsentrasi substrat hingga ke konsentrasi minimal, terutama untuk komponen substrat yang merupakan substrat pembatas atau penghambat terjadinya pertumbuhan yang tidak maksimal. Jika suatu organisme memiliki afinitas yang tinggi terhadap substrat pembatas, laju pertumbuhan tidak akan banyak berpengaruh hingga konsentrasi substrat turun menjadi sangat rendah. Hal ini akan menyebabkan terjadinya fase kematian sangat cepat. Pada kondisi ini, konsentrasi sel akan mencapai nilai maksimal sejalan dengan berakhirnya fase eksponensial, namun memiliki penurunan konsentrasi substrat yang terjadi secara drastis. Fase stasioner pada kultur batch akan terjadi saat laju pertumbuhan sel turun hingga angka 0. Baiklah, berikut adalah referensi yang saya gunakan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.